Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Kita sampai pada bacaan hari ini, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai 34, namun saya hanya akan membacanya di Kejadian 44 ini ayat 18 sampai 22, kemudian loncat ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Mari kita akan belajar bersama-sama dan membaca Alkitab kita. Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing dari rumah. Demikianlah bunyi firman Tuhan ayat 18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati." Loncat di ayat yang ke-30. "Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita." Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, yaitu keluarga yang bersatu. Dalam perikop ini kita sama-sama mengobservasi, ya, ada Yusuf tokohnya, ada Yusuf, kemudian ada Benyamin dan saudara-saudaranya, juga ada kepala rumah Yusuf. Dan peristiwa dalam kisah ini terjadi di istana Yusuf di Mesir. Mari kita bersama-sama menginterpretasi dalam pokok pembahasan kita hari ini. Dalam perikop yang kita baca barusan, Bapak Ibu, adalah kisah di mana saudara-saudara Yusuf ketika datang ke Mesir untuk membeli makanan atau membeli bahan makanan, mereka datang untuk yang kedua kalinya, ya, di mana datang di yang kedua kalinya ini adalah membawa Benyamin, saudara seibu daripada Yusuf, karena kehadirannya yang pertama itu tidak ada Benyamin diajak, ya. Dan di sini Yehuda sebagai saudara-saudaranya Yusuf yang hadir pada waktu itu, dia menepati janjinya seperti yang diinginkan Yusuf waktu kehadiran mereka pertama, bahwa karena Yusuf menginginkan Benyamin sebagai adiknya atau saudara seibu darinya, menginginkan Benyamin itu hadir bersama dengan saudara-saudaranya kalau mereka akan hadir kembali. Kalau tidak, maka dikatakan Yusuf pesannya pada waktu datang pertama itu, kalian tidak boleh menunjukkan mukamu di sini kalau tidak membawa saudaramu yang bungsu itu. Nah, itu sebabnya bahwa peristiwa di kedatangan yang kedua ini adalah bagaimanakah Yusuf ini menguji kakak-kakaknya, ya. Apakah saudara-saudaranya ini masih memiliki rasa iri dengan saudara daripada Yusuf, yaitu Benyamin, sama seperti keberadaan Yusuf pada waktu yang lampau, di mana karena rasa iri saudara-saudara Yusuf ini menjual Yusuf, ya, sehingga dia menjadi budak di Mesir, ya. Nah, itu sebabnya Yusuf sebagai seorang penguasa, dia memiliki pengaruh yang besar.
Tidak ada yang berani melawan kehendaknya, tidak ada yang berani melanggar titahnya. Itu sebabnya bahwa kakak-kakak Yusuf waktu itu belum mengetahui bahwa yang menjadi penguasa kedua di Mesir pada waktu yang di hadapannya itu adalah Yusuf adiknya. Itu sebabnya tidak ada dari saudara-saudara Yusuf ini yang berani membantah, karena Yusuf sebagai seorang penguasa pada waktu itu. Dan terjadilah peristiwa di dalam pembacaan ini, yaitu dengan rencana daripada Yusuf itu sendiri, dikatakan ada piala perak yang dengan sengaja tentunya ditaruh oleh Yusuf, ya, menyuruh pengawalnya menaruh di karung bagian Benyamin, ya. Tujuannya adalah ingin melihat apakah kakak-kakaknya itu nanti apabila ada sesuatu hal yang terjadi atas Benyamin, karena kalau piala perak itu nanti ditemukan oleh pengawal daripada Yusuf, maka dia yang akan ditahan menjadi budaknya, yang akan menerima upahnya atau hukumannya. Dan dari sini Yusuf ingin melihat apakah kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya akan membela Benyamin, atau dia akan membiarkan Benyamin sama seperti dulu waktu Yusuf. Justru membiarkan Yusuf itu dijual, ya, untuk mengamankan diri mereka sendiri, untuk menyenangkan hati mereka sendiri. Nah, dari hal ini kita melihat saudara-saudara Yusuf ini ternyata apa yang terjadi sudah berubah, ya. Yang dulunya dipenuhi dengan rasa iri, tetapi sekarang mereka bersama-sama, saling mengerti satu sama lain. Dan kita melihat bentuk persatuan dari saudara Yusuf ini adalah yang terlihat, yaitu yang pertama yang saya catat adalah mereka selalu bersama-sama. Yusuf yang ingin menguji bagaimanakah kebersamaan mereka, bagaimanakah ikatan mereka sebagai seorang saudara. Apakah masih berlaku jahat atau sudah berubah? Dari apa yang diuji oleh Yusuf ini, ternyata Yusuf mendapatkan sesuatu perubahan dari saudara-saudara mereka ini, yaitu mereka selalu bersama-sama. Tertulis di ayat 1 sampai ayat 3, kemudian juga di ayatnya yang ke-14. Bersama-sama ini bukan hanya semata-mata bersama-sama secara kehadiran, ya Bapak Ibu, tetapi memiliki makna kebersamaan mereka tidak mau satu sama lainnya itu mengalami sesuatu, dan itu terbukti, ya. Dan kemudian yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini juga menolong saudaranya, yaitu terbukti pada waktu Benyamin didapati di dalam karungnya adalah piala perak yang memang dengan sengaja ditaruh oleh Yusuf, ya. Nah, karena ingin melihat bagaimanakah hati daripada saudara-saudara Yusuf itu, ya. Dan yang menjadi bukti adalah ternyata Yehuda, salah satu dari kakaknya, dia ingin membela Benyamin yang seharusnya menjadi budak, tetapi hati dari saudara-saudara ini saat ini sudah berubah, yaitu memiliki belas kasihan kepada Benyamin sebagai saudara tirinya, karena mereka berbeda ibu, ya. Nah, berbeda dengan masa lalunya, dulunya, bahwa Yusuf itu sebagai saudara tiri dibuang oleh mereka karena rasa iri, rasa dengki. Tetapi sekarang ini dia sudah berubah, bahwa saudara-saudara daripada Yusuf ini, mereka ingin segala sesuatu yang dihadapi oleh mereka, oleh saudaranya, mereka mau terus bersama-sama, ya, mengangkat beban bersama-sama, menolong saudara secara bersama-sama. Yehuda dikatakan, kalau boleh Tuan, saya akan menggantikan anak ini, karena anak ini tidak bisa lepas dari ayahnya. Dan dikatakan ayah kami pasti akan mengalami kesedihan yang luar biasa, karena kesedihan kehilangan anak yang satunya itu belum hilang. Kalau sampai anaknya ini yang satu yang lahir pada masa tuanya ini juga ditahan di Mesir, maka pasti
akan membuat ayah kami itu akan turun ke dunia orang mati. Jadi Yehuda ini membela Benyamin. Jangan sampai Benyamin ini yang akan mendapatkan hukuman, yang akan ditahan sebagai budak di Mesir. Kalau boleh hamba akan menggantikan adik kami ini, ya. Ini membuktikan bahwa mereka sudah berubah, memiliki rasa kasih, memiliki belas kasihan bagi saudaranya yang mengalami kesusahan. Nah, kita melihat bahwa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari saudara-saudaranya Yusuf ini yang juga bisa menjadi aplikasi dalam kehidupan kita adalah jangan biarkan saudaramu menghadapi masalah sendirian. Sebagai keluarga, mungkin orang-orang dunia mereka bisa saling menggigit, mereka bisa saling mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tetapi kalau kita belajar dari saudara-saudara Yusuf membela Benyamin ini, mereka tidak membiarkan Benyamin menghadapi masalahnya sendirian. Mereka ingin membela, mereka ingin ikut mengambil bagian dari beban yang dialami oleh Benyamin. Dan ini juga kiranya menjadi contoh bagi kita untuk kita dapat melakukan bahwa meringankan beban saudara kita, atau juga bisa membela saudara kita, atau kita bisa melakukan sesuatu yang meringankan beban saudara kita apabila mereka itu menghadapi sebuah masalah. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Apa nasihat firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang kedua ini? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beban satu sama lain sebagai keluarga tentu saja akan menjadi bagian kita juga. Karena kita adalah keluarga. Bukan hanya keluarga secara ikatan darah dan daging, tetapi seperti kita Bapak Ibu keluarga besar GPDI LZD Magelang, kita mau belajar menanggung. Kita berusaha untuk meringankan beban. Kita tidak membiarkan saudara kita menghadapi masalahnya sendirian, menghadapi masalahnya dengan beban-bebannya kita biarkan sendirian. Kita belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di situ dikatakan bertolong-tolonganlah. Kalau kita mengetahui orang atau saudara seiman kita, setidaknya mereka menghadapi masalah, kita bisa membantu mereka, kita bisa menolong mereka, sekalipun bahwa apa yang kita lakukan itu tidak selamanya berupa materi, ya. Kita bisa mendampingi mereka dengan doa, dengan masukan-masukan, dengan nasihat, memberikan jalan keluar untuk apa yang dihadapi oleh mereka. Itu sebabnya apa ya bagian kita yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban saudara kita, mari kita melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, yaitu saling bertolong-tolongan, yaitu ini sebagai syarat memenuhi hukum Kristus. Bukankah kita adalah pengikut-pengikut Kristus? Bukankah kita adalah murid-murid Yesus? Mari kita memenuhi hukum Kristus dengan kita saling bertolong-tolongan. Sebagai saudara, sebagai satu tubuh di dalam Kristus, mari kita belajar untuk tidak acuh tak acuh kepada orang-orang yang mengalami beban berat, tetapi kita menolong mereka dengan cara meringankan beban mereka. Puji Tuhan, mari saya percaya bahwa setiap firman Tuhan itu memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita. Hal baik apa yang kita dapat lakukan dari perenungan firman Tuhan itu. Saya percaya Bapak Ibu juga senantiasa diberkati melalui perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh kami melalui Renungan 79. Dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu di dalam mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian khusus karena diberkati atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 222
274 288. Mari kita terus bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan untuk kita semakin kuat di dalam Kristus dan iman percaya kita semakin bertambah ke arah Dia. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar. Mari kita terima renungan firman Tuhan ini dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita terima dan kita berdoa. Mari kita akan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkaulah yang menjadi kebutuhan penting di dalam kehidupan kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami belajar peka dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan orang-orang yang ada di lingkungan terdekat kami, agar kami saling membantu, saling menolong. Ketika kami melihat saudara kami ada di dalam beban berat, maka kami belajar memenuhi hukum Kristus untuk saling bertolong-tolongan. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LZD Magelang, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allah kami umat-umat-Mu. Kami mencari Engkau, jiwa kami haus kepadamu, tubuh kami rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah kami umat-umat-Mu memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu firman-Mu itu akan hidup di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu, dan apa yang Kau firmankan itu Engkau yang akan genapi atas kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan dan kami menerimanya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.